Terima kasih buat pagi ini. Mari kita memulai sharing kita dengan doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar memulai hari dengan menyembah, berdoa, bersatu hati dengan seluruh tubuh Kristus. Ini waktunya kami juga mau mendengar isi hatimu. Apa yang menjadi kehendakmu untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian membangun rumah Tuhan. Beri kami hikmat, buka hati kami, beri pengertian, beri pencerahan, jamah dan lawat setiap kami, seperti yang kau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semangat pagi hari ini. Bagaimana, ada sukacita di hati Anda? Haleluya. Saya percaya setiap kita penuh sukacita. Berikan dulu saya emoticon kalau Anda bersukacita. Berikan dulu saya sebuah senyuman. Berikan dulu sebuah kata-kata motivasi. Boleh tulis di room chat atau kasih emoticon. Terima kasih. Haleluya. Ya, pagi hari ini saya ingin sharing sedikit tentang pemuridan ya. Kita masih fokus tahun ini adalah saya dimuridkan untuk memuridkan. Kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. Nah, bagaimana pemuritan yang kita mau lakukan? Kalau beberapa waktu lalu saya sempat sharekan, pemuritan harus dimulai dari saya di dalam keluarga, bersama keluarga rohani. Dan fokus kita, setiap kita membangun rumah Tuhan. Nah, lewat apa? Lewat keteladanan, lewat modeling, lewat bagaimana kita memiliki integritas, lewat bagaimana kita perlu mempraktekkan tiap-tiap hari dengan orang terdekat, yaitu pasangan kita, anak-anak kita, anak-anak rohani kita, keluarga kita. Kita perlu memuridkan mereka. Kita nggak boleh menelantarkan mereka. Nah, lewat apa? Lewat keteladanan hidup kita. Hari ini kita akan lanjutkan. Pemuritan bukan sekedar lewat keteladanan saja. Bagus kita memberi contoh dan teladan. Bagus kita mempraktekkan dan kita menghidupi. Bagus kita melakukan dengan ketulusan. Bagus. Tetapi hal yang kedua, kita akan mulai bagaimana untuk mengenali. Supaya orang yang kita muridkan itu mereka mengalami transformasi hati. Mengalami pemulihan hati. Mengalami hidup yang berubah. Hidup yang transformasi. Pemuritan bukan berbicara bagaimana saya bisa menyampaikan, tetapi bagaimana saya bisa mengerti apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, persoalan di dalam hidup orang yang saya muridkan. Maka itu penting sekali di dalam pemuritan kita memiliki open communication atau keterbukaan. Nah, kita penting mengerti komunikasi itu sampai ke hati. Dari hati ke hati. Nah, kita akan lihat dengan prinsip pemuritan komunikasi hati ke hati. Kita bisa baca dari firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama tanpa membuka mic Anda ya. Kita baca sampai telinga Anda terdengar sendiri. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat ini mendasari prinsip komunikasi kita dari hati ke hati. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, cepat untuk mendengar. Tuhan memberikan kita dua telinga dan satu mulut tentu dengan satu tujuan. Supaya dengar-dengar baru ngomong. Dengar-dengar baru ngomong. Minimal 2 kali ini waktu untuk mendengar. Ngomongnya cuma 1 kali. Berarti 2/3 waktu kita harus kita gunakan untuk mendengar. Hanya 1/3 untuk kita berbicara. Lambat untuk berkata-kata. Jadi jangan langsung kita berkata-kata. Orang belum selesai bicara, kita cut. Orang belum cerita selesai, saya sudah tahu jawabannya.
Saya sudah tahu masalahnya ini, benar nggak? Kita jangan jadi ahli nujum di dalam pemuritan. Kita nggak perlu untuk kita cut-cut, terus kita kemudian apa? Marah-marah. Jangan. Di dalam pemuritan kita perlu menyentuh hati. Ya, jangan kita perlu lambat untuk marah. Ya, nah ini kita pemuritan bukan sekedar transfer pengetahuan. Kita bukan sekedar transfer informasi. Kita tidak menjadikan orang-orang itu ahli Taurat. Tidak menjadikan orang-orang itu adalah orang yang sarjana daripada teologi. Tidak. Tetapi pemuritan ini berbicara transformasi hati. Hatinya berubah. Hatinya merasa dikasihi. Hatinya merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi dia. Kita bisa membawa Tuhan kepada hidup orang itu. Bagaimana caranya? Kita bawa terlebih orang itu kepada Tuhan. Maka penting kita berdoa untuk mereka. Penting untuk kita menyampaikan isi hati Tuhan. Disinilah dari hati hanya bisa dijangkau dan dijamah melalui komunikasi yang terbuka. Melalui komunikasi yang penuh dengan kasih. Nah, ya formula ilahi yang Tuhan gunakan di dalam pemuritan hati ke hati sangat jelas ya. Semakin Anda berkomunikasi, semakin Anda akan mengerti mereka. Semakin Anda mengerti mereka, semakin mereka merasa dikasihi. Semakin mereka merasa dikasihi dan diperhatikan dan kebutuhan mereka terjawab, semakin mereka merasakan bagaimana mereka butuh dimuridkan. Anda membawa sebuah pengaruh yang positif dalam hidup mereka. Hidup Anda menjadi teladan, hidup Anda membawa dampak dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka merasa didengarkan. Mereka merasa dimengerti. Mereka merasa dikasihi. Mereka merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Karena hatinya tersentuh. Nah inilah model yang kita mau bangun. Pemuritan hati ke hati. Nah, sedangkan kalau kita lihat di luar sana, kebanyakan orang di dalam pemuritan mereka nggak mengerti pemuritan hati ke hati. Mereka cepat marah, ya, berlawanan ya dengan Yakobus ya. Yakobus 1 katakan kita harus cepat mendengarkan, tapi yang ada kita cepat berbicara. Yang dikatakan di dalam Yakobus ini lambat untuk marah. Kalau kita cepat untuk marah, kita mengkritisi, kita menghakimi, kita tidak terima. Kok kamu nggak berubah-berubah? Kok kamu nggak mengerti-mengerti? Terbuka sedikit marah. Kenapa kamu mengulang? Kenapa kamu tidak bertobat-tobat? Kenapa kamu lakukan ini itu? Kita sedang merusak keterbukaan. Kita sedang merusak komunikasi. Kita tidak menyentuh hatinya. Tidak ada transformasi hati. Ya, nah kalau pemuritan sekadar mengajar dan mengkoreksi akan melukai. Tidak akan menarik. Pemuritan yang mengajar hanya akan menghasilkan informasi. Tetapi pemuritan yang mendengarkan akan menghasilkan transformasi hati, transformasi hidup, transformasi tujuan panggilan ilahi, Christ likeness, keserupaan Kristus. Amin. Semangat? Masih semangat? Waduh, sudah berdarah-darah ya. Waduh, saya salah nih. Sama Bapak Ibu. Saya ketika mau menyampaikan dan mempersiapkan materi ini pun, saya pun tertegur. Tetapi itu membuat saya memperbaiki diri saya. Jangan kita tertegur dan sakit hati. Tertegur dan bertobat. Amin. Nah, kita akan lihat prinsip pemuritan komunikasi hati ke hati adalah mendengarkan terlebih dahulu tanpa beraksi, tanpa bereaksi. Mendengarkan terlebih dahulu perkataan yang disampaikan. Mengerti terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh anak rohani kita. Apa yang disampaikan oleh anak kita. Apa yang disampaikan pasangan kita.
Dengarkan sampai Anda mengerti isi hatinya. Dengarkan sampai Anda bisa merasakan perasaan hatinya. Dengarkan sampai Anda bisa ikut meneteskan air mata ketika dia meneteskan air mata. Merasakan apa yang dia ingin sampaikan. Merasakan apa yang dia katakan. Menghayati, mengerti, memiliki belas kasihan dan memiliki empati. Inilah mendengarkan. Kemudian memperhatikan yang tak terucapkan. Ada juga kata-kata yang disampaikan yang kadang-kadang bukan cuma kata doang. Tapi kita lihat mimiknya. Kita lihat bahasa tubuhnya. Kita melihat bagaimana dia sedang mengalami tekanan, tertekan, depresi, sukacita, sedih. Kita bisa memperhatikan. Dan tujuannya untuk mengerti perasaan hatinya. Untuk mengerti isi hatinya. Nah, inilah pemuritan yang akan transformasi hidup. Mengapa anak rohani kita kadang-kadang gak antusias ya ketika pemuritan dengan kita? Evaluasi diri. Jangan dihakimi. Jangan marah-marah. Jangan cepat menghakimi. Mungkin dia belum lahir. Mungkin dia belum mengenal Tuhan. Mungkin dia tidak mengerti. Nah, ada yang berkata, ya itu karena generasi gap, Kak. Bapak Mardi, itu karena kita beda usia, gap generasi. Ya, oh kalau gap generasi tidak seberapa. Ya, ataukah mungkin gap komunikasi menjadi persoalan? Kalau gap komunikasi, inilah yang menjadi persoalan besar. Karena gap generasi itu bisa disambungkan lewat komunikasi. Tapi kalau gap komunikasi tidak bisa dihubungkan. Ada pemurid tidak mengerti apa yang digemulkan anak rohaninya. Mereka tidak merasakan ketakutan yang dirasakan oleh anak yang dibina. Mereka tidak mengerti persoalannya. Mereka tidak tahu apa impian dari anak rohaninya. Mereka tidak tertarik dengan apa yang sedang dialami, dirasakan, diceritakan oleh anak rohaninya. Mereka tidak mengerti nilai-nilai yang dihidupi anak rohaninya. Mereka tidak tahu teman dekat anak rohaninya. Hidup daripada anak rohaninya. Anak rohaninya hanya mendengarkan. Tidak pernah kita mengerti dan tertarik apa yang ada di hati dan hidup anak rohani kita. Pemurid kadang-kadang memberikan pemikirannya daripada ingin mengerti apa yang ada di dalam pemikiran anak rohaninya. Suatu hari saya bertemu dengan seorang anak gembala. Anak gembala besar, jemaatnya sangat besar. Dan ketika dia datang dan saya ngobrol, saya temui dia, saya kontak, saya janjian, saya temenin dia ibadah. Selesai ibadah, saya temenin, saya ajakin ngobrol, saya ajakin makan. Saya duduk, saya samperin. Kita cerita, kita ngobrol. Dan ketika saya ngobrol dengan dia, kelihatannya semua baik-baik saja. Saya tanya dia, bagaimana kamu? Baik. Bagaimana keluarga kamu? Baik. Bagaimana kamu punya kehidupan rumah tangga dengan orang tuamu? Oh, baik-baik saja. Tetapi ketika saya mendengarkan dan memperhatikan lebih dalam, saya menemukan dia berkata, orang tuaku terlalu sibuk melayani. Mamaku terlalu sibuk melayani jiwa-jiwa. Dia terlalu sibuk dan mendengarkan masalah orang lain. Saya berharap Mami ada waktu mendengarkan saya. Dia nggak punya waktu yang cukup dengan Mami. Bahkan Maminya banyak waktu menitipkan dia dengan nenek. Dan dia menceritakan, waktu saya mendengar itu, saya merasakan isi hatinya. Dia ketawa terus, senyum terus. Tetapi saya tahu di dalam lubuk hatinya, dia terluka. Saya ceritakan tentang kasih Tuhan. Dia udah tahu. Saya ceritakan tentang firman Tuhan. Dia udah pernah dengar. Saya ceritakan tentang keselamatan. Dia sudah tahu. Tapi dia nggak mengalami sukacita itu. Ketika saya layani, saya doakan, saya dengarkan, hidup dia berubah. Dia bilang, saya nggak pernah mengerti loh seperti ini. Akhirnya dia terima Yesus untuk pertama kalinya.
setelah puluhan tahun dia sebagai anak hamba Tuhan. Dan setelah itu saya tanya dia, apa yang kamu rasakan? Dia mulai bercerita, saya nggak pernah merasakan seperti yang saya rasakan saat ini. Saya merasakan ada sukacita, ada damai, ada ketenangan, ada rasa kelepasan yang tidak pernah saya alami. Saya merasakan, ternyata itu baru pertama kalinya. Hatinya tersentuh. Itu baru pertama kalinya. Dia didengarkan dan dia merasa berharga. Itu pertama kalinya. Dia benar-benar sungguh-sungguh membuka hati. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang sederhana. Kita sibuk melayani di luar. Jangan-jangan anak kita, pasangan kita, tidak pernah kita dengarkan, tidak pernah kita layani. Kunci komunikasi itu ada di hati ke hati. Dalam Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dengarkan apa yang diucapkan mulutnya. Gunakan dua telinga untuk mendengarkan. Gunakan dua porsi waktumu mendengarkan isi hatinya. Murid merasa bebas berbagi. Isi hati dan pikiran tanpa takut dihakimi. Tanpa takut ditolak. Murid merasa aman membicarakan apapun dengan pemuridnya. Alkitab memberi sebuah peringatan kepada kita di dalam Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan, itulah kecelakaannya, itulah kecelaannya. Kita seringkali tidak mendengar isi hatinya. Kita hanya mendengar kulitnya. Kita nggak mendengar perasaan hatinya. Kita nggak mendengar sakit hatinya, seruan hatinya, pemikirannya, idenya, pengalaman hidupnya, kesulitannya, pergumulannya. Tanggung jawab pertama di dalam mempraktekkan kasih adalah mendengarkan. Paul Tillich, salah satu bapak gereja berkata, tanggung jawab ini adalah yang terpenting. Kalau berbicara pemuritan, kalau kamu bicara mengenai kamu mengasihi dia, kamu mendengarkan dia enggak? Kamu mendengarkan sampai kamu memastikan apa yang disampaikan itu 100% benar. Keterbukaan hanya terjadi ketika merasa aman, bebas untuk bercerita. Bercerita apapun tanpa dipotong, tanpa dihakimi. Saya bersyukur beberapa waktu lalu saya dan istri sepakat kita untuk boleh saling mendengarkan dan kemudian kami saling rekonsiliasi dan kami mulai ajak anak-anak kami lakukan sabat, kami mendengarkan, kami menyembah bersama sampai 45 menit kami cuma doa. Anak-anak sampai bilang, gak pernah loh kita ngalamin ini ya, Dad. Mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka hatinya terbuka. Kami bilang, saya mengizinkan mereka mengkoreksi saya satu-satu. Setiap anak saling mengkoreksi. Mereka menilai, mereka memberi pandangan, mereka menceritakan tanpa saya potong. Sekalipun kadang saya merasa, enggak seperti itu. Tapi saya dengarkan apa yang dia rasakan. Saya mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Itu membuat saya meneteskan air mata. Dan ketika itu mereka satu persatu, gantian kita saling mengkoreksi, saling mengevaluasi, saling mendengarkan. Ternyata mereka sembuh, cuman butuh didengarkan. Anak saya berkata, Dad dengerin aja, saya nggak butuh solusi kok. Cukup Dad dengerin saja. Kadang-kadang memotong pembicaraan itu merusak cara Tuhan di dalam membangun komunikasi. Kita merusak rencana Tuhan dengan kita cut pembicaraan, dengan kita marah, dengan kita tidak percaya, dengan kita menghakimi. Saya akan memberikan 8 hukum pemuritan komunikasi hati ke hati. Semoga ini bisa memperlengkapi kita sambil kita evaluasi. Yang pertama, selalu menyediakan waktu ketika mereka minta waktu Anda. Ketika mereka mencari Anda. Ketika mereka hadir. Ketika mereka mau berbicara. Taruh kerjaan saya. Saya tinggalkan sejenak. Bukan saya nggak ada kerjaan.
Saya juga banyak kerjaan. Saya juga banyak pelayanan. Tapi setiap kali ditanya, ada waktu nggak? Ya, bisa. Bukan saya ngangguran, tapi saya mau menyediakan. Karena kesempatan tidak selalu dapat direncanakan. Pengkhotbah 3:1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu Tuhan bukan waktuku. Ketika anak rohani saya bertanya, apa kabar? Ada waktu nggak? Saya segera katakan, ya, saya ada waktu. Kami ngobrol dan dia menceritakan persoalannya. Dia menangis, kami menyempatkan diri, kami langsung cari tiket, kami terbang, kami kunjungi, kami doakan, kami dengarkan ceritanya. Kami layanin pagi, siang, sore, malam. Kami dengarkan siapa yang dialami. Kami dengarkan apa yang dialami keluarganya. Kami dengarkan apa yang dialami anak-anaknya. Gak banyak yang bisa kami lakukan. Kami cuma memberikan telinga mendengarkan. Kami mendoakan. Dan kami kembali malam itu juga. Tetapi hal itu dikatakan, saya gak pernah loh merasakan hal ini. Saya baru merasakan setelah puluhan tahun saya ikut Tuhan. Saya merasa dikasihi. Saya merasa memiliki bapak rohani. Saya memiliki pemurid. Kadang-kadang kita perlu evaluasi. Apakah saya memiliki waktu? Dan saya menyediakan waktu. Hukum yang kedua di dalam pemuritan komunikasi hati ke hati adalah selalu perhatian penuh ketika murid sedang berbicara. Berikan kesan Anda tertarik. Jangan sambil nguap, ya. Bila perlu cuci muka. Jangan sampai ketiduran, ya. Terus ditanya, Bapak mendengar? Ya, 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 ya. Saya tahu kan tadi ya itu setengah jam lalu yang kamu ceritakan. Enggak. Berikan selalu, jangan berikan signal Anda terlalu sibuk. Ciptakan suasana murid Anda, anak rohani Anda, anak Anda merasa berharga. Dia adalah prioritas. Pasangan adalah prioritas. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan sambil nonton. Ya, ya saya dengerin kok. Saya multitasking, nggak apa-apa. Saya lagi sibuk, nggak apa-apa. Saya dengerin kok. Berikan perhatian. Jangan sambil Anda, tunggu ya, tanggung, lagi seru. Nanti tunggu iklan dulu ya. Iklan komersial dulu baru saya lanjutin dengerin kamu. Moodnya udah hilang. Kita harus beri perhatian, dia tuh penting. Termasuk kepada pasangan kita. Ketika kita mendengarkan mereka bagaimana? Apakah masih tertarik nggak untuk mendengar cerita mereka? Apakah ketika, saya selalu katakan, bahkan ketika di kantor, kalau istri saya yang telepon, saya pasti angkat. Bahkan ketika saya lagi meeting, saya akan selalu sempatkan diri, balas chat dia dulu, atau saya minta izin dulu untuk saya angkat telepon sebentar. Baik telepon istri saya, anak saya, ada yang penting saya akan hold untuk saya akan menanyakan ada apa. Saya akan dengarkan. Saya memberikan perhatian, sekalipun dalam rapat, kadang-kadang saya angkat telepon dulu. Kenapa? Karena saya mau memberikan perhatian ketika dia sedang mau berbicara, ketika dia sedang menyampaikan. Hukum yang ketiga di dalam pemuritan hati ke hati. Dengarkan dan berikan pertanyaan terbuka. Murid itu bosen loh kalau pengajaran kita cuma satu arah. Dia datang dengerin kita, bye-bye. Dia dengerin kita, dia sampaikan, kita cut. Kita cuma tanyakan, tapi kita nggak peduli dia ngerti atau tidak mengerti. Coba tanyakan, bagaimana pandangan Anda? Apa yang Anda belajar? Apa pemikiran Anda mengenai hal ini? Kadang-kadang murid kita merasa berpikir, kita tuh tidak mengerti mereka. Kita tidak mengenal mereka. Bahkan AI lebih mengenal mereka. Bahkan AI mendengarkan mereka. Dan mereka bebas menyampaikan perasaan mereka. Karena mereka didengarkan. Karena mereka merasa penting. Karena mereka merasa berharga. Karena mereka merasa mereka
dimengerti. Pemuritan bukan sekedar mengajar, bukan sekedar mengkoreksi. Kamu nggak boleh lakukan ini, kamu harusnya begini. Saya udah tahu solusinya ini. Kamu tahu nggak? Coba. Jangan cuman kita memberikan pandangan kita. Jangan cuman kita ingin dimengerti. Jangan cuman kita ingin dia menangkap apa yang diisi hati kita. Ingat, Anda mau mengetahui dan mengerti apa yang dipikirkannya. Apa yang dirasakannya. Apa yang ada di hati mereka. Tanyakan, mengapa Anda berkata seperti itu? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda didoakan? Ketika Anda menangkap kebenaran ini? Tanyakan. Setelah Anda menyampaikan, pastikan. Jangan dia bilang baik-baik aja seperti tadi yang saya bilang. Anak hamba Tuhan saya tanya baik-baik saja. Ketika saya tanyakan pemikirannya ternyata berbeda. Ternyata saya tanyakan apakah Anda alami setelah saya doakan. Ternyata dia mengalami Tuhan. Yesus sendiri berulang kali memberikan pertanyaan terbuka. Yesus juga mengajar dengan pertanyaan. Hukum keempat, klarifikasi pernyataan. Apakah Anda berkata seperti ini? Jangan sok tahu ya. Apakah maksud Anda demikian? Izinkan mereka mengkoreksi pengertian Anda. Jangan sampai sok tahu. Ya, dengarkan isi hati mereka. Kenali pikiran mereka. Kenali perasaan mereka. Saya melihat Anda tertekan. Apakah benar? Coba ceritakan lebih dalam lagi. Sebagai suami kita perlu melayani istri kita. Sebagai bapak kita perlu melayani anak kita. Amsal 18 ayat 2 berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Itu orang bebal. Jangan pemuritan menjadikan diri kita bebal. Suatu hari ketika anak saya, dia diem. Dia pergi lagi dalam perjalanan baru-baru ini. Dia diem, dia nggak banyak bicara. Dia nggak suka cita seperti yang kita biasa alami. Apakah berarti dia tidak tertarik dengan perjalanan kami? Apakah dia tidak tertarik bermain dengan kami? Apakah dia tertarik dan dia marah dan kesal? Bukan. Ada sesuatu yang nggak beres di hatinya. Saya tanyakan, saya dengarkan, saya doakan, saya kuatkan, saya teleponin. Lalu dia bisa rekonsiliasi, hatinya bisa pulih. Suatu hari anak saya berantem. Saya tanya, kenapa kamu begitu sama anak orang? Kenapa dia? Saya merasa muka saya tercoreng. Saya marah. Itu bukan solusi, itu melukai dia. Saya tanyakan, ternyata dia dilukai. Ternyata dia dibully. Ternyata dia dipermalukan. Saya mencoba untuk merasakan apa yang dia rasakan. Klarifikasi pandangan Anda. Klarifikasi pernyataannya. Klarifikasi perasaan Anda. Klarifikasi pemikiran Anda. Rasakan, mengerti, koreksi pemikiran Anda. Yang kelima, hukum kelima, jangan bereaksi dengan kemarahan. Jika Anda marah, mereka berhenti terbuka. Ketika mereka terbuka menceritakan masalah mereka, bahkan dosa mereka yang mereka ulang. Jangan kita marah-marah. Jangan sakiti mereka. Saya punya anak rohani. Dia berulang kali free sex. Melakukan hubungan yang tidak kudus. Saya sudah rasanya nggak mau lagi memuridkan dia. Kecanduan ngobat. Bahkan jual obat. Aborsi berkali-kali. Banyak. Ada anak-anak rohani saya. Kami nggak mau marah-marah. Marah-marah hanya membuat dia nggak akan datang ketemuin saya. Kami sabral, ngobrol, dengerin, doakan. Tanpa disadari, dia bilang saya nggak punya gambaran tentang Bapak. Saya nggak punya gambaran orang Kristen seperti apa. Sekalipun saya beragama Kristen. Ternyata memang dia nggak pernah dimuridkan. Ternyata memang dia banyak luka dengan orang Kristen. Tapi lewat keluarga saya, dia mulai berubah. Hidupnya berubah, pernikahannya berubah. Dia setia dalam pernikahan dia sekarang. Dia sekarang pebisnis ulung dan sukses. Dia sekarang
sangat mengasihi dan mendidik anaknya dengan luar biasa. Keterbukaan, bukan menutup komunikasi hati ke hati. Berikan empati Anda. Bukan reaksi, bukan marah, bukan hukum, bukan korek-korek, bukan marah-marah. Temani proses dia di dalam mengalami proses pemulihan. Agar menghasilkan perspektif Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Bukan apa yang kita mau. Bukan akan apa yang saya mau dan saya inginkan. Amsal 14:29 berkata, orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohannya. Prinsip keenam, hukum yang keenam, bersikap terbuka dengan segala topik. Komunikasi terbuka dalam segala topik. Bahkan kita bicara mengenai seks tanpa merasa malu. Faktanya kalau kita nggak membicarakan tentang seks dengan mereka, mereka akan dimuridkan oleh media. Mereka akan dimuridkan oleh internet, buku, majalah. Akibatnya apa? Pandangan mereka menyimpang, nggak sesuai kebenaran firman, tersesat, bahkan jauh dari Tuhan. Kami cerita tentang seks, bahkan kepada anak kami. Anak rohani kami, anak jasmani kami nggak malu. Kamu membicarakan bagaimana kehidupan seks kami, gayanya gimana, posisinya gimana, seberapa sering, saling melayani enggak. Iya, kami membicarakan itu di dalam pemuritan kami. Bahkan anak-anak kami yang masih kecil pun kadang-kadang bertanya, oh, saya tahu kenapa Dad mati kunci pintu di kamar. Kalau saya sangat mengasihi istri saya, kami akan berdekatan. Dan kami memang diciptakan untuk menyatu dan saling melengkapi dan melayani. Itu bukan hal tabu, tapi kudus di dalam pernikahan. Dan hanya di dalam pernikahan. Ini harus menjadi sebuah hal yang bagian di dalam pemuritan. Segala topik. Efesus 5:13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Puji Tuhan. Kita lihat prinsip hukum yang ketujuh. Bagikan kesaksian pengalamanmu. Yesus guru terbaik menggunakan perumpamaan, menggunakan cerita, contoh dalam setiap pengajarannya. Berulang kali Yesus memberikan contoh pengajaran, berulang kali Yesus memberikan perhatian, pertanyaan. Dia bahkan bertanya, menurut kamu siapa saya? Apa katamu tentang siapa Allah itu? Siapa saya? Kamu orang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Apa yang kamu cari? Apakah engkau mengasihi aku? Mengertikah kamu semuanya ini? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa kamu tidak mau pergi juga? Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Tuhan sedang membuka hatinya. Tuhan sedang menggali motivasi. Tuhan sedang mengungkapkan iman yang sesungguhnya. Tuhan sedang mengkoreksi dengan kasih-Nya. Tuhan mengajak kita merefleksi pribadi kita. Tuhan sedang membawa kita keluar daripada keputusasaan kita. Suatu hari anak rohani saya berkata dengan masa lalu dia. Dia merasa hidupnya gak berarti. Dia udah hancur, dia udah rusak. Dia udah diperjualbelikan. Hidupnya gak berharga. Dia gak berani cerita ke banyak orang. Dia dilecehkan. Dia terikat. Tapi ketika kami mendengarkan, ketika kami menceritakan, dia akhirnya terlepas. Akhirnya dia menang. Dia bahkan banyak melayani orang-orang yang hidupnya lesbi, terikat, jatuh bangun. Tuhan bisa memakai kita. Saya pun cerita. Saya pun pernah dilecehkan. Saya pun pernah mengalami kondisi yang tidak enak. Saya pun pernah diperbudak oleh kebodohan saya. Keterbukaan kita membuat kita disembuhkan. Mazmur 66 ayat 16, marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah.
Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Yang terakhir, tanyakan bagaimana kita mendoakan mereka. Rendahkan diri kita bagaimana mereka mendoakan Anda juga. Minta mereka mendoakan Anda. Follow up bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Bukan cuma kita mendoakan mereka. Bukan cuma selesai mendoa selesai. Tanyakan bagaimana. Ini menciptakan pemuritan komunikasi yang terbuka dari hati ke hati. Puji Tuhan, doamu terjawab. Yeay, haleluya. Gimana hasilnya? Banyak kali saya berdoa mujizat yang terjadi saat itu. Tetapi saya cek, cross check. Dan banyak sekali yang sakit kanker pun mereka sembuh. Kenapa? Karena kasih. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian 8 hukum pemuritan hari hati ke hati. Selalu menyediakan waktu kita. Perhatian penuh ketika murid sedang berbicara. Dengarkan dan berikan pertanyaan terbuka. Klarifikasi pernyataan. Jangan bereaksi dengan kemarahan. Bersikap terbuka dengan segala topik. Bagikan kesaksian pengalaman. Tanyakan kesaksian pengalaman. Tanyakan bagaimana kondisi mereka. Tanyakan bagaimana hasil daripada doa. Saya dimuridkan untuk memuridkan. Mari kita bangun kompak keluarga rohani yang membangun komunitas kerajaan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Mari kita dengarkan sebuah refleksi daripada pengajaran hari ini. Bisa diputarkan lagunya, dim screen. Ini pertanyaan refleksi buat nanti ya, diskusi di dalam kelompok ya. Silakan tim screen boleh putarkan lagu refleksi dari materi hari ini. Bisa diputarkan tim screen. Oke, sambil menunggu tim screen mempersiapkan video, kita siapkan hati kita. Sudah bisa tim screen? Saya dimuridkan untuk memuridkan dalam kasih dan kebenaran. Keluarga rohani dipersatukan, membangun komunitas kerajaan. Cepat mendengar, lambat berkata, lambat marah, penuh kasihnya. Hati ke hati kami berjalan, open communication dalam Tuhan. Semakin mengerti, semakin berdampak, hidup memuridkan, bawa terangnya.
ke hati. Bapa di surga, kami rindu Tuhan, hidup kami boleh dimuridkan untuk memuridkan. Kami rindu Tuhan, evaluasi dan koreksi hati kami Tuhan, jikalau hidup kami seringkali tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan, tidak mendengarkan dengan baik, menghakimi, menilai dengan amarah. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali tidak cepat mendengar, tapi kami lambat mendengar dan memperhatikan isi hati mereka. Kalau kami tidak menyampaikan isi hatimu kepada mereka, tapi isi hati kami pribadi. Ampuni kami Tuhan, kalau kami cenderung menghakimi, marah, tidak mengerti apa yang mereka alami dan harap. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam mengajar dan memuridkan, komunikasi kami bukan komunikasi yang terbuka dan bebas, tapi kami batas-batasin dengan keinginan kami. Tuhan, biar hari ini terjadi pemuritan yang memulihkan, transformasi hati, hidup yang dipulihkan. Kami mau anak-anak kami Tuhan boleh serupa Kristus. Bukan seperti yang kami kehendaki, tapi yang Kau kehendaki. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menghargai, mencintai, mengasihi, merasakan, memikirkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka butuhkan. Seperti Engkau mengasihi dan memuridkan kami. Demikian kami mengasihi dan memuridkan. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.